Suatu ketika, seorang pria yang serakah dan seorang pria iri hati bertemu dengan seorang raja. Sang raja berjanji akan mengabulkan permintaan mereka asalkan sang raja memberikan 2 kali lipat kepada yang meminta setelahnya. Pria yang serakah menolak untuk meminta terlebih dahulu karena dia menginginkan segalanya. Sedangkan pria yang iri hati juga menolak karena dia iri pada temannya yang akan mendapat 2 kali lipat lebih banyak daripada dirinya. Mereka pun berdebat dan akhirnya pria serakah memaksa pria iri hati meminta terlebih dahulu. Dengan perasaan sakit hati, sang pria iri hati akhirnya terpaksa meminta terlebih dahulu kepada sang raja. Namun dia meminta sang raja untuk mencungkil 1 biji bola matanya. Kuncinya adalah sisi hewani manusia sulit menerima perasaan inferior saat menghadapi orang lain yang lebih berbakat, lebih ahli, dan lebih superior darinya. Kebanyakan manusia akan merasa terusik dan gelisah. Hal ini dikarenakan sebagian besar manusia memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri. Dan saat kita bertemu dengan orang yang lebih hebat dari kita, secara tidak langsung mereka membuat kita tersinggung dan membuat fakta bahwa kita tidak sehebat yang kita duga. Perasaan ini tidak lama kemudian akan memancing emosi negatif yang berbahaya. Mula-mula kita akan merasa iri dan merasa bahwa andai saja kita memiliki kualitas yang selevel, kita pasti akan bahagia. Namun yang jadi masalah adalah perasaan itu tidak membuat kita selevel dan sejajar dengannya. Dan di satu sisi, kita juga tidak dapat mengakui merasa iri di dalam diri kita, karena hal itu akan dikecam masyarakat dan dianggap buruk. Dan pada akhirnya, perasaan itu akhirnya dipendam dan kita menyamarkan perasaan itu dengan banyak cara, seperti mengkritiknya, memujinya secara berlebihan, atau membuat gosip melalui kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang yang membuat kita merasa iri hati. Karena inilah suatu bentuk samaran perasaan iri hati. Permasalahan sifat iri hati sudah sekuno cerita Alkitab, sekuno cerita anak Adam yaitu Qabil yang membunuh Habil karena merasa iri pada Habil yang mendapat istri yang lebih cantik darinya. Namun hal ini bukan berarti bahwa kehebatan sebaiknya dicekik atau disembunyikan total. Hal ini hanya perlu mengatur penampilan yang harus dilakukan. Memiliki perasaan iri hati itu berbahaya, namun memancing sikap iri hati orang lain kepada kita itu juga sama berbahayanya. Oleh karena itu, bersekutulah dengan mayoritas orang yang posisinya di bawahmu dan sembunyikan kekayaan atau keahlianmu yang memancing rasa iri hati dengan hati-hati. Jangan pernah berpikir bahwa selalu tampak lebih hebat dari orang lain akan membuatmu dihormati, karena yang terjadi adalah kamu hanya akan memancing kekaguman yang tidak membahagiakan. Ada beberapa strategi untuk menghadapi perasaan iri hati yang berbahaya dan merusak. Pertama-tama, terimalah fakta bahwa selalu ada orang yang lebih hebat dari kamu dan akui saja jika mungkin kamu merasa iri kepadanya. Namun buatlah perasaan itu menjadi ambisi untuk membuatmu berusaha agar bisa sejajar dan selevel dengan mereka. Kedua, pahamilah bahwa orang yang di bawahmu pasti merasa iri denganmu dan mereka mungkin menyamarkannya. Perhatikanlah tanda-tandanya dan jangan pernah biarkan hal itu menjadi semakin parah hingga melumat habis dirimu. Pada akhirnya adalah menunjukkan kelemahan sesekali dan melakukan kesalahan yang tidak terlalu berbahaya adalah sesuatu yang sehat, alih-alih selalu tampak sempurna yang membuat orang lain iri dan marah kepadamu. Karena di dunia ini hanyalah Tuhan dan orang mati yang dapat terlihat sempurna tanpa menanggung konsekuensi apapun.